Anda kembali menyaksikan IDX Opening Bell. Pemirsa, PT IDEA Indonesia Academy Tbk akan melakukan pencatatan perdana saham di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penyedia jasa pendidikan vokasi non-formal bidang hospitality itu mendapat kode saham IDEA. Perseroan akan melepas 212,4 juta saham baru dengan harga penawaran Rp140 per lembar saham. Dengan demikian, dana segar yang akan didapatkan perseroan dari aksi korporasi ini sekitar Rp29,75 miliar. Nantinya dana hasil IPO akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan asrama, penyertaan saham di entitas anak, dan untuk modal kerja. Perseroan menunjuk PT Indo Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan PT Philips Sekuritas Indonesia penjamin emisi efek. IDEA merupakan leading company penyedia jasa pendidikan vokasi non-formal bidang hospitality, culinary, pastry bakery, dan creative economy yang berdiri sejak tahun 2009. PT IDEA Indonesia Academy Tbk akan melakukan pencatatan perdana saham di Bursa Efek Indonesia hari ini. Lalu bagaimana prospek saham berkode IDEA ini? Kita akan membahasnya bersama dengan CEO Elkoran Vidi Indonesia Investama, Fendi Susianto. Ya, selamat pagi Pak Fendi. Selamat pagi, Pak Ando, apa kabar? Ya, kabar baik Pak. Pak Fendi, IDEA ini bergerak di bidang vokasi dan jasa hospitality. Apakah ini adalah keputusan yang tepat bagi perseroan untuk melakukan IPO pada saat pandemi seperti saat ini, Pak Fendi? Ya, sebenarnya seluruh perusahaan dengan berbagai macam sektor di bidang, ya, termasuk bidang pendidikan, penyedia vokasi non-formal hospitality ini punya chance yang sangat besar untuk bisa melantai di bursa atau bisa melakukan fundraising di bursa, ya, dengan menjual sahamnya. Nah, di tahun ini 2021 memang pasar itu sudah terjadi pemulihan, ya, meskipun pergerakannya fluktuatif. Tapi itu suatu hal yang sudah diproyeksikan karena memang pandemi ini akan naik turun, ya. Namun arahnya nampaknya pasar itu cukup kondusif. Kita lihat kan ada lebih dari 35 ataupun 38 emiten baru, ya, yang sudah meluncur ataupun melantai di bursa. Itu menunjukkan bahwa daya serap itu ada dan cukup baik. Sehingga di tengah pandemi ataupun pandemi masih berlangsung ini, tentu saja kalau kita melihat indikator ekonomi, ya, cukup baik lah bagi emiten untuk melantai di bursa. Jadi kalau saya melihat, jangan melihat pada pandemi yang ada, tapi memang prospek ke depan. Dan saat ini memang timingnya cukup bagus, ya, untuk melantai di bursa. Jadi ini adalah waktu yang cukup bagus juga buat IDEA untuk mencatatkan, artinya untuk IPO saat ini, ya. Nah, untuk prospeknya sendiri, kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak Fendi? Ya, kalau saya lihat prospeknya juga bagus, ya. Jadi cukup prospektif. Jangan dilihat bahwa penyedia jasa vokasi, ya, yang emiten yang melantai. Tapi kalau kita melihat dari laporan keuangannya dan data keuangannya juga bagus, ya. Boleh dikatakan kita lihat dengan total aset kurang lebih sekitar 60 miliar, ekuitasnya sekitar 37 miliar. Kemudian kita lihat margin labanya juga cukup tinggi, ya. Jadi margin laba bisa sekitar antara 20 sampai dengan 25%. Kemudian return on equity-nya ataupun tingkat kembaliannya itu juga relatif tinggi, antara 14 sampai dengan 17%. Nah, jadi kategori ini penyedia jasa ini memberikan margin yang cukup baik. Ya, jadi kemudian kalau kita lihat dari laporan keuangan tahun 2020, kemudian bulan Mei 2021 juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pencetak laba mungkin sekitar antara 2,6 sampai dengan 5 miliar, ya. Jadi cukup bertahan di tengah-tengah kondisi pandemi pada tahun 2020, ya. Dan kunci keberhasilan dari
bisnis ini menurut saya penyedia jasa adalah bagaimana dia bisa melakukan ekspansinya ke depan. Nah, kalau kita lihat penggunaan dana digunakan untuk pembangunan asrama, ya mungkin sekitar 5 bio dari proceeds-nya, dan untuk anak perusahaan, untuk pembangunan hotel, dan juga untuk modal kerja. Kalau itu kemudian digunakan untuk inovasi-inovasi yang mendukung perluasan dari revenue stream, ya tentu saja ini akan prospektif ya di kemudian hari. Baik, jadi ini adalah prospek yang cukup baik ya, positif ya untuk jangka panjang juga baik. Terima kasih Pak Fendi atas informasi dari Anda dan selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi CEO Elkoran VD Indonesia Investama Fendi Susianto. PT Bank Sentral